Shalom teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Sebelum kita memulai ibadah hari ini, aku ajak teman-teman untuk bangkit berdiri untuk mengantarkan Mazmur 91. Kita katakan dengan suara yang keras ya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kami aman dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, kalau hari ini kami akan beribadah ya Tuhan. Berkati dan kuduskanlah kami, biarlah kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan beribadah ya Tuhan. Ya Tuhan, dan terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sudah berdoa, amin. Ayo kakak-kakak, kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom papa mama. Shalom. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Baik. Kezra percaya pasti semuanya kabarnya luar biasa, amin. Amin. Siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Coba sama-sama angkat kedua tangannya. Wah, sekarang Kak Ezra mau cek dulu nih semangatnya pasukan. Semuanya sekarang jongkok dulu. Posisi siapnya pasukan. Udah siap semua? Coba Kak Ezra lihat papa mama juga boleh. Sambil jongkok semuanya. Udah siap ya? Oke, mantap. Kak Ezra hitung 1, 2, 3. Pasukannya Tuhan. Yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Pasukan, siapa yang hari ini bersuka cita boleh angkat kedua tangannya. Dan percaya kalau Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita, katakan yes. Amin. Kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus pasukan. Katakan ya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan
Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia seorang. Haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia seorang. Haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Dari awal ya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Amin. Katakan lagi pasukan. Sukacita ku bertemu dengan Yesus. Dia siapa ya? Dia Tuhanku. Yes. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak. Sorakan. Haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak. Haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita. Yes. Ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Yuk masukkan sama-sama, kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama katakan haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan bernyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay. Sebab Tuhan Yesus sumber sukacita kita pasukan. Amin. Katakan Ku angkat tangan puji Dia sorak. Haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak. Haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. lagi sukacita. Amin. Bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Sama-sama katakan yeay. Haleluya, haleluya. Pasukan, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus jagoan kita? Saya. Yang percaya kalau Tuhan Yesus jagoan kita, kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Ayo pasukan, kita memuji Tuhan ya. Sambil angkat tangannya dan tepuk tangannya. Ayo pasukan, lebih semangat lagi ya memujinya ya. Katakan Yesus jagoanku. Yesus jagoanku. Oh ya, Yesus idolaku. Keren, Yesus teladanku. Wow, aku mau seperti Dia. Yesus jagoanku. Oh ya, Yesus idolaku. Keren, Yesus teladanku. Wow, aku mau seperti Dia. Ku mau kerjakan, kerjakan segala yang Dia kerjakan. Ku mau lakukan segala yang Dia perintahkan. Ku mau kerjakan segala yang Dia kerjakan. Ku mau lakukan segala yang Dia perintahkan. Ayo pasukan, masih semangat kan memuji Tuhannya? Amin. Katakan Yesus jagoanku. Yesus jagoanku.
Yesus idolaku, keren. Yesus teladanku, wow, ku mau seperti Dia. Yesus jagoanku, oh ya. Yesus idolaku, keren. Yesus teladanku, wow, ku mau seperti Dia. Ku mau kerjakan, kerjakan segala yang Dia kerjakan. Ku mau lakukan segala yang Dia perintahkan. Ku mau kerjakan segala yang Dia kerjakan. Ku mau lakukan segala yang Dia perintahkan. Ku mau kerjakan segala yang Dia kerjakan. Ku mau lakukan segala yang Dia perintahkan. Ku mau kerjakan segala yang Dia kerjakan. Ku mau lakukan segala yang Dia perintahkan. Segala yang Dia perintahkan. Segala yang Dia perintahkan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sekarang pasukan, karena doa ajak untuk duduk, kita mau tenangkan diri kita. Kita mau menyembah Tuhan. Ayo pasukan, tenangkan dirimu. Pasukan boleh tarik nafas dulu. Kita mau menyembah Tuhan. Di momen ini, karena doa ajak untuk mengingat kebaikan Tuhan, kita mau menyanyikan lagu ini sama-sama. Moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Katakan singing, singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. I love you. Sambil sungguh-sungguh kita mau ulang lagu ini dari awal. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Katakan singing, singing
doa syafaat. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan berkati Indonesia, Indonesia aman, sehat, Indonesia kaya, Indonesia dilawat oleh Tuhan Yesus. Diberkatilah tanah, udara, air di Indonesia. Diberkati rakyat Indonesia, rakyat yang taat, patuh kepada pemerintah. Diberkati pemerintah Indonesia, takut akan Tuhan, turun atas presiden, wakil presiden, seluruh menteri semuanya. Kami berdoa Tuhan sedang memulihkan dunia ini dari COVID-19. COVID-19 diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk papa mama kami. Berkati kesehatan mereka, pekerjaan mereka, papa mama terus saling mengasihi. Keluarga kami diberkati Tuhan. Tuhan, saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari cobaan yang jahat. Karena Engkau yang benar kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom pasukan kesayangan Tuhan. Shalom Papa dan Mama. Gimana kabarnya hari ini? Kaget, yakin, dan percaya kalau kita semua pasti dalam keadaan yang sehat. Dan kita juga pasti dalam perlindungan Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Pasukan, kalau tadi kita sudah beribadah, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, sekarang Kaget mau ajak untuk pasukan sama-sama kita mau mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Yuk, Kaget ajak pasukan sama-sama semua ambil sikap terbaik. Kita duduk yang rapi, kita mau fokus, arahkan pikiran dan hati kita untuk Tuhan. Pasukan, firman Tuhan hari ini Kaget ambil dari Keluaran 3 dan 4 ayat 1 sampai 20. Kaget ulangin, firman Tuhan hari ini Kaget ambil dari Keluaran 3 dan 4 ayat 1 sampai 20. Nanti kalau setelah selesai ibadah, pasukan boleh baca ya di rumah firman Tuhannya. Kaget lanjut ya cerita tentang firman Tuhannya. Hari ini Kaget mau cerita tentang seorang yang Tuhan suruh atau Tuhan beri tugas untuk membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Dan bahkan orang ini sampai bertemu langsung loh sama Tuhan. Wah, keren banget ya orang ini. Siapa ya kira-kira namanya? Namanya adalah Bapak Musa. Katakan sama Kaget lagi, Bapak Musa. Bapak Musa adalah seorang penggembala domba. Dia biasa mengembalakan domba milik mertuanya yang bernama Yitro di daerah Midian. Suatu hari pasukan, Bapak Musa sedang mengembalakan domba di pegunungan Horeb. Lalu ketika Bapak Musa sedang mengembalakan domba, tiba-tiba ia melihat sebuah semak-semak yang terbakar oleh api. Karena Bapak Musa penasaran, Bapak Musa berjalan mendekat ke semak-semak itu. Ketika Bapak Musa sudah dekat, dilihat, Bapak Musa melihat kalau semak-semak itu tidak hangus terbakar oleh api, tapi semak-semak itu tetap terbakar, namun tidak hangus pasukan. Wah, keren banget ya. Lalu Bapak Musa karena sangat penasaran, Bapak Musa jangan mendekat, semakin mendekat. Lalu tiba-tiba ada suara yang berkata,
Musa, Musa, jangan mendekat. Tinggalkanlah sendalmu, sebab engkau berdiri di tanah yang suci. Lalu Bapak Musa langsung kaget dan langsung memalingkan wajahnya ke bawah. Dia langsung menghadap tanah karena Bapak Musa takut memandang Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Bapak Musa, Aku telah melihat kesengsaraan bangsaku dan aku telah mendengarkan seruan mereka. Oleh sebab itu, aku turun dari surga untuk membawa mereka ke negeri yang baik dan luas, yang kaya akan madu dan susu. Oleh sebab itu, aku mengutus engkau untuk berkata kepada Firaun agar melepaskan bangsaku dari Mesir. Wah, pasukan, Bapak Musa kaget dong. Dan dia tidak yakin, pasukan. Dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, siapakah aku ini? Maka aku bisa bertemu dengan Firaun untuk membebaskan umatmu dari Mesir? Lalu Tuhan berfirman kepada Bapak Musa, bukankah aku yang mengutus engkau? Lalu Bapak Musa bertanya lagi sama Tuhan, Tuhan, bagaimana nanti kalau aku katakan sama orang Israel bahwa aku telah diutus Tuhan? Bagaimana nanti jika mereka tidak percaya? Dan bagaimana nanti jika orang Israel menanyakan, siapa nama Tuhan yang mengutus aku? Apa yang harus aku jawab? Lalu Tuhan berfirman kepada Bapak Musa, Aku adalah aku, dan akulah yang telah mengutus engkau. Begitulah engkau harus katakan kepada orang Israel. Lalu Bapak Musa masih belum yakin, pasukan. Dan dia bertanya kepada Tuhan, bagaimana jika mereka tetap tidak percaya? Lalu pada saat itu Tuhan melihat Bapak Musa sedang memegang tongkat. Lalu Tuhan berfirman kepada Bapak Musa, Musa, lemparkanlah tongkatmu ke bawah tanah. Lalu Bapak Musa melemparkan tongkat itu ke bawah tanah. Tiba-tiba, pasukan, tongkat yang tadinya adalah kayu berubah menjadi ular, pasukan. Wah, Bapak Musa kaget dong. Dan dia takut. Lalu lari, pasukan, menghindar dari ular itu. Lalu Tuhan berfirman lagi sama Bapak Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Lalu seketika ular yang tadi, tongkat yang berubah jadi ular, tiba-tiba berubah lagi kembali menjadi tongkat semula. Jadi kayu lagi, pasukan. Wah, keren banget ya. Lalu Tuhan memberikan tanda lagi yang kedua, pasukan. Tuhan berfirman kepada Bapak Musa, Musa, masukkanlah tanganmu ke dalam baju. Lalu Bapak Musa memasukkan tangannya ke dalam baju. Lalu ketika dikeluarkan, tiba-tiba tangannya Bapak Musa terkena kusta dan berubah warna menjadi warna putih. Wah, pasukan, Bapak Musa kaget dong, kok tiba-tiba aku bisa kusta begini. Lalu Tuhan berfirman lagi sama Bapak Musa, Musa, masukkan lagi tanganmu ke dalam baju. Lalu Bapak Musa memasukkan lagi tangannya ke dalam baju. Lalu ketika dikeluarkan, tangannya kembali menjadi seperti semula. Wah, keren banget ya, pasukan. Lalu Tuhan berfirman lagi, jikalau bangsa Israel tidak percaya dengan tanda-tanda yang telah kuberikan kepadamu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil. Dan seketika air itu akan berubah menjadi darah. Wah, keren banget ya Tuhan kita. Tapi ini, pasukan, Bapak Musa masih tetap belum yakin, pasukan. Walaupun Tuhan sudah memberikan kepadanya dua tanda. Tadi tanda yang pertama tongkat jadi ular, dan tanda yang kedua tangan yang menjadi kusta. Nah, Bapak Musa masih belum yakin sama tugas yang diberikan sama Tuhan, dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Lalu Tuhan berfirman kepada Bapak Musa, pergilah, sebab aku yang menyertai engkau. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kau katakan. Tapi pasukan, Bapak Musa tetap tidak percaya loh. Bapak Musa tetap tidak yakin sama tugas yang diberikan sama Tuhan. Lalu Bapak Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, kiranya engkau mengutus orang yang sekiranya layak untuk kau utus. Lalu pasukan, tiba-tiba Tuhan kesal dong.
Karena Bapak Musa terus menolak perintah yang Tuhan berikan kepada Bapak Musa. Lalu Tuhan berfirman kepada Bapak Musa, bukankah Harun orang Lewi itu adalah kakakmu? Aku tahu kalau dia pandai bicara. Maka engkau harus berkata kepadanya dan dia akan mendengarkan. Dia akan menjadi penyambung antara kamu dengan bangsa Israel dan antara kamu kepada Firaun. Dan juga bawalah tongkat itu untuk kamu mengadakan tanda-tanda mukjizat. Wah, keren banget ya pasukan. Tuhan kasih Bapak Musa sebuah tugas yang besar loh pasukan. Walaupun Bapak Musa tetap menolak, tapi Tuhan tetap mengutus Bapak Musa untuk bertemu pada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah pasukan, hari ini kita sama-sama belajar dari Bapak Musa. Walaupun kita lihat kalau tugas yang diberikan oleh Tuhan sama Bapak Musa itu besar, dan bahkan Bapak Musa tuh sampai merasa kalau dirinya itu gak mampu loh pasukan untuk melaksanakan tugas itu. Dia merasa kalau dia itu gak sanggup untuk melakukan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Tapi pasukan, kenapa Bapak Musa mau dan berkata iya untuk tugas yang Tuhan telah berikan kepada dia? Semua itu karena Bapak Musa mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan. Ketika Bapak Musa berjumpa langsung dengan Tuhan, Bapak Musa mengalami yang namanya tuntunan, pimpinan, didikan, dan bahkan Bapak Musa mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Dan itulah yang membuat Bapak Musa mampu dan sanggup melakukan apa yang Tuhan telah tugaskan atau apa yang Tuhan telah berikan kepada Bapak Musa di dalam hidup Bapak Musa. Nah, pasukan, sama seperti Bapak Musa, Kak percaya kalau kita semua sama-sama telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Kak yakin dan percaya kalau itu adalah panggilan kita yang sangat besar. Walaupun kadang-kadang kita merasa kalau kita nggak mampu menjadi saksinya Tuhan, tapi pasukan, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita bertemu langsung dengan Tuhan, dan mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, pasukan percaya kita akan seperti Bapak Musa. Kita akan mengalami yang namanya pimpinan, tuntunan, dan bahkan penyertaan dari Tuhan. Dan Kak yakin dan percaya kalau itulah yang akan membuat kita merasa mampu untuk menjalankan apa yang Tuhan telah berikan atau apa yang Tuhan telah perintahkan dan apa yang menjadi panggilan kita di dalam hidup kita pasti bisa kita lakukan. Karena Tuhan Yesus yang menyertai kita semua. Di dalam Tuhan, apapun pasti bisa kita lakukan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Pasukan, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kaget mau ajak untuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Yuk, semua pasukan ambil sikap doa yang terbaik, kita mau sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, biarlah firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu dapat kami lakukan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami akan mengalami penyertaan, pimpinan, dan tuntunan Tuhan di dalam hidup kami. Dan itu yang membuat kami dapat melakukan panggilan di dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan untuk kami dalam seminggu ini Tuhan dalam melakukan aktivitas. Engkau yang jagai, Engkau sertai dan lindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Pasukan kesayangan Tuhan, yuk sungguh-sungguh sekarang ya. Angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh. Kita mau terima berkat nih dari Tuhan. Papa Mama yang mendampingi pasukan, taruh tangan Papa Mama satu di kepalanya pasukan Tuhan. Dan yuk sama-sama angkat tanganmu yang satunya.
Ya Papa Mama ya, yuk sama-sama ya. Tuhan, hamba-Mu mohonkan berkat-Mu turun atas kami semua. Kami sungguh-sungguh Tuhan, kami percaya Kau berkati berlimpah-limpah dan perluas daerah kami. Tangan-Mu menyertai kami, sehingga kesakitan tidak menimpa kami ya Tuhan. Sungguh Engkaulah Tuhan kami yang sayang sama kami. Karena itu hamba-Mu mohonkan berkat-Mu turun atas kami semua. Berkat Abraham, Ishak dan Israel jadi bagian kami. Kami percaya kami sudah terima berkat dari Bapa kami yang di surga dengan cinta daripada Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah kami Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu pasukan. Tuhan Yesus memberkati. Dah, sampai jumpa lagi. Teman-teman, waktunya kita mengatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus.